Hai guys, perkenalkan nama aku Ade Felinda dari Universitas Ciputra. Dalam era globalisasi, setiap negara menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara berkembang di Asia Tenggara memiliki kondisi ekonomi yang menarik untuk dibandingkan. Berikut adalah data ekonomi utama dari kedua negara dan analisisnya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Indonesia lebih tumbuh cepat 3,69% dibanding Malaysia hanya 3,1%, menunjukkan pemulihan yang lebih kuat. Kedua, inflasi. Malaysia lebih tinggi 2,5% dibanding Indonesia 1,87%, yang menunjukkan bisa mengurangi daya beli masyarakat. Ketiga, pengangguran. Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi 6,49%, menandakan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja dibanding Malaysia yang 4,6%. Nomor 4, nilai tukar terhadap USD ringgit lebih kuat dibanding rupiah, mencerminkan stabilitas mata uang yang lebih baik. Kelima, suku bunga acuan. Indonesia memiliki suku bunga lebih tinggi 3,50% yang bisa membuat pinjaman dan investasi lebih mahal dibanding Malaysia yang hanya 1,75%. Keenam, cadangan devisa. Indonesia memiliki cadangan devisa yang lebih besar sebesar USD 144,9 miliar versus 116,9 miliar, memberikan perlindungan lebih kuat terhadap gejolak global. Ketujuh, rasio hutang terhadap PDB. Indonesia memiliki rasio utang lebih rendah 41,0% dibanding Malaysia 63,4%, menunjukkan kondisi fiskal yang lebih sehat. Kedelapan, neraca transaksi berjalan. Indonesia mencatat surplus 0,28% PDB, sementara Malaysia mengalami defisit 4,2% PDB, yang berarti performa perdagangan Indonesia lebih baik. Kesembilan, pertumbuhan ekspor. Malaysia sedikit lebih unggul 26,0% dibanding Indonesia 24,04%. Kesepuluh, pertumbuhan impor hampir sama di kedua negara, yaitu sekitar 23,3%. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan Indonesia memiliki keunggulan dalam pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa yang lebih besar, serta rasio utangnya lebih sehat. Namun, tantangan utama adalah tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan suku bunga yang lebih mahal, yang bisa berdampak pada investasi dan daya beli masyarakat. Malaysia lebih unggul dalam stabilitas mata uang, tingkat inflasi yang lebih tinggi, namun terkendali, serta tingkat pengangguran yang lebih rendah. Namun, defisit transaksi berjalan dan rasio utang yang lebih tinggi menjadi tantangan tersendiri. Saran untuk Indonesia adalah yang pertama, menciptakan lebih banyak lowongan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kedua adalah menjaga stabilitas suku bunga dan inflasi agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketiga, memanfaatkan surplus transaksi berjalan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat terus memperkuat perekonomiannya di masa depan. Terima kasih.